Kota Manado, yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara, di tahun 2011 mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional yang ke-10. Kemeriahan penyelenggaraan kegiatan tahunan ini sangat terasa, dengan terlihatnya berbagai bentuk umbul-umbul dan spanduk yang terpasang di berbagai sudut kota. Untuk tingkat SD atau MI, kegiatan ini pertama kali diadakan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tahun 2003. Kemudian di Pekanbaru Riau tahun 2004, DKI Jakarta tahun 2005, Semarang, Jawa Tengah tahun 2006, Surabaya, Jawa Timur tahun 2007, Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2008, DKI Jakarta tahun 2009, dan Medan, Sumatera Utara tahun 2010. Kedatangan peserta di Kota Manado pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 diawali dengan melakukan registrasi di masing-masing lokasi yang telah ditentukan. Untuk tingkat SD atau MI, lokasi penginapan dan pelaksanaan tes ditetapkan di Hotel Novotel Manado. Peserta tingkat SD atau MI yang hadir adalah 3 peserta terbaik bidang matematika dan 3 peserta terbaik bidang IPA yang telah lolos seleksi tingkat provinsi, yang selanjutnya akan berkompetisi secara individual. Mereka datang dari 33 provinsi untuk memperebutkan 5 medali emas, 10 medali perak, 15 medali perunggu untuk bidang matematika, dan 5 medali emas, 10 medali perak, 15 medali perunggu untuk bidang IPA. Selain itu juga terdapat penghargaan teori terbaik, eksplorasi terbaik, dan absolute winner untuk bidang matematika, serta teori terbaik, eksperimen terbaik, dan absolute winner untuk bidang IPA. Peserta tingkat SD atau MI secara keseluruhan berjumlah 198 orang. Para peserta dari masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang ketua tim, yang dalam hal ini adalah Kepala Subdinas Pendidikan Provinsi yang membidangi pendidikan di sekolah dasar. Disertai oleh 2 orang pendamping yang masing-masing adalah 1 orang pelatih bidang matematika dan 1 orang pelatih bidang IPA yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Lokasi penginapan dan kegiatan para ketua tim dan pendamping ditetapkan di Hotel Novotel Manado. Malam harinya diadakan acara penjelasan panitia pelaksana yang diikuti oleh seluruh pendamping dari bidang matematika dan IPA. Di hari kedua, seluruh peserta, ketua tim, dan pendamping mengikuti upacara pembukaan yang dilaksanakan di Grand Kawanua Convention Center, Manado. Acara ini dihadiri oleh seluruh peserta, ketua tim, dan pendamping dari tingkat SLB, SD atau MI, dan SMA atau MA.
peserta didik yang terdiri dari peserta satuan pendidikan SD sebanyak 198 orang, dari satuan pendidikan khusus dan layanan khusus atau PKLK pendidikan dasar sebanyak 132 orang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia bersama Ibu, yang boleh berkenan hadir setelah pada kemarin hari telah berkunjung di daerah Kepulauan Sangihe dalam rangka meresmikan Politeknik Negeri Nusa Utara, dan saat ini akan membuka secara resmi jalannya seluruh rangkaian kegiatan Olimpiade Sains ini. Olimpiade Sains Nasional 10 tahun 2011 dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan Nasional Bapak Muhammad Nuh. Sukses yang tercatat Bismillahirrahmanirrahim secara resmi UPSN 2019 saya buka. Hari dengan kedua negara OSN 10 tahun 2011 melanjutkan secara resmi. Jadi para juara-juara ini oke, kita berikan beasiswa untuk melanjutkan, kita berikan beasiswa untuk melanjutkan. Nah, ke depan rasa-rasanya tidak cukup hanya seperti itu, tetapi lebih pas kalau tidak hanya supporting yang sifatnya individual, tetapi supportingnya itu sistem. Yang lebih penting itu tidak bisa semakin baik, semakin merata. Jadi penyebaran medali-medali itu semakin merata ke daerah-daerah, itu menunjukkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan itu sudah right on track. Ya, artinya kita menuju ke sana. Dan pada awal-awal ketika saya jadi dirjen, itu kan kebanyakan di DKI, kota-kota besar di Jawa, tapi sekarang sudah kemana-mana. US ini kan sebuah ajang untuk mengukur prestasi anak di bidang akademik, khususnya matematika dan IPA ya. Tentunya apabila kita bisa mengukur, maka kita bisa mengetahui seberapa jauh kualitas pendidikan matematika dan IPA di Indonesia untuk sekolah dasar. Dengan kita mengetahuinya, maka kita akan bisa melihat sisi kelemahannya dan sisi kelebihannya, dan kita mencari solusi-solusi peningkatan kualitas pembelajaran matematika dan IPA. Begitu kita tingkatkan, ya, maka akhirnya akan berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan matematika dan IPA. 20 tahun yang akan datang kita punya doktor sains berapa, punya doktor kesenian berapa, doktor kebudayaan, doktor agama berapa. Jadi ada petanya. Ibu tinggal menghitung 10 tahun akan datang kita punya jenderal TNI berapa, karena ada akabri. Kan gampang ukurnya, Bu. Lulusannya jelas. Kalau dibiarkan mereka mencari beasiswa sendiri dan itu akan nanti lama-lama kayak sekarang. Anak-anak kita banyak diambil oleh Singapura, oleh Malaysia. Dan yang salah adalah kita. Karena memang desainnya adalah untuk mereka yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini superior gitu. Tapi ya sayangnya memang implementasi kita di lapangan ini masih penuh dengan ya sejumlah kendala yang harus dibenahi, dan ini memang tidak bisa dilakukan sendirian. Unsur masyarakat juga bersama teman-teman media juga diharapkan bisa membantu memberikan pemahaman bahwa yang namanya menjadi anak berprestasi itu ya memang ada sejumlah reward yang sudah didesain gitu, dan ini memang perlu koordinasi dalam hal ini supaya beasiswa-beasiswa yang sudah didesain untuk mereka yang berprestasi, ada seperti beasiswa unggulan misalnya, beasiswa bidik misi untuk yang kondisi ekonominya tidak terlalu baik, itu sebenarnya bisa sangat mungkin dikoneksikan gitu. Siang harinya diadakan acara penjelasan teknis lomba yang diikuti oleh seluruh pendamping dari bidang matematika dan IPA. Pelaksanaan tes untuk tingkat SD atau MI berjalan sangat tertib dan lancar.
ruang tes dipersiapkan untuk menjaga kenyamanan, kelancaran, dan konsentrasi peserta. Penyelenggaraan tes terbagi dalam 2 kelompok bidang studi, yaitu matematika dan IPA. Masing-masing bidang studi ditempatkan pada ruangan yang berbeda. Di hari pertama tes, para peserta dituntut untuk menyelesaikan soal-soal teori dalam bentuk isian singkat dan uraian. Selama para peserta mengerjakan soal-soal tes, pihak penyelenggara menyediakan layar LCD yang menampilkan keadaan di dalam ruangan tes. Fasilitas ini diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin menyaksikan putra-putrinya yang sedang berjuang untuk menjadi yang terbaik. Bertempat di ruang yang berbeda, tim juri beserta seluruh pendamping mengikuti acara pembahasan jawaban tes tertulis dan skema penilaian. Untuk menjamin transparansi, para pendamping diminta untuk memeriksa sendiri hasil kerja peserta dari provinsi masing-masing. Di hari keempat, para peserta dituntut untuk menyelesaikan soal-soal jenis eksplorasi untuk bidang matematika dan soal-soal eksperimen untuk bidang IPA. Di saat para peserta mengerjakan soal-soal eksplorasi matematika dan eksperimen IPA, seluruh pendamping mengikuti acara pembahasan jawaban tes dan skema penilaian untuk eksplorasi bidang matematika dan eksperimen bidang IPA. Sore harinya, para pendamping mengikuti acara moderasi. Malam harinya, seluruh peserta ketua tim dan pendamping mengikuti acara jamuan makan yang dilaksanakan di Grand Kawanua Convention Center, Manado. Di hari kelima, seluruh peserta, ketua tim, dan pendamping mengikuti wisata edukasi. Di Makam Pahlawan Nasional Tuanku Imam Bonjol. Dan Taman Marga Satwa Tandu Rusa untuk menambah wawasan sambil melepas kepenatan.
Malam harinya, seluruh peserta, ketua tim dan pendamping mengikuti upacara penutupan dan pengumuman pemenang yang dilaksanakan di Grand Kawanua Convention Center, Manado. Olimpiade Sains Nasional 10 tahun 2011 ditutup secara resmi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Bapak Hamid Muhammad. Mengakhiri kegiatan ini pada malam hari ini. Selanjutnya, acara pengumuman pemenang dan pengalungan medali. Sorak-sorai kemenangan dan isak tangis keharuan mewarnai acara ini. Kegiatan yang berlangsung sukses dan lancar ini akhirnya secara keseluruhan menetapkan Provinsi Jawa Tengah sebagai juara umum dengan memperoleh medali untuk tingkat SD atau MI sebanyak 4 medali emas dan 2 medali perak, serta teori terbaik bidang matematika dan eksperimen terbaik bidang IPA. Itu soalnya sih seru-seru banget. Rasanya seperti bisa dijawab dengan benar banyak deh. Semua saya jawab, yakin lagi. Pada dosen UNES yang sudah membimbing selama di provinsi, sama guru-guru dari sekolah, sama kepala sekolah, sama orang tua, sama teman juga. Senang pastinya karena saya sudah mendambakan bus exploration dari dulu. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan saya kepintaran sehingga bisa mendapatkan medali emas. Dan saya juga berterima kasih kepada orang tua yang telah mendidik saya supaya menjadi pintar. Dan juga kepada pembimbing yang mendidik saya. Persiapannya yang tahap pertama 1 minggu, tahap kedua yang tahap pertama tadi 1-2 minggu, yang tahap kedua 1 minggu, sama yang tahap ketiga 3 hari. Terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan saya bakat untuk dapat meraih prestasi ini, dan saya sangat mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman sekolah dan guru-guru di sekolah yang telah menyemangati saya untuk selalu belajar tanpa kenal menyerah. Saya merasa senang sekali karena saya telah mendapatkan yang saya impi-impikan selama dari perlombaan tingkat kecamatan. Untuk tahun ini, tingkat kesulitan memang sedikit bergeser menjadi lebih sulit karena kita berpikir bahwa memang seharusnya dari tahun ke tahun itu meningkat, tapi kita batasi peningkatannya. Jadi ekspektasi kami juaranya itu akan mempunyai nilai sekitar 85 dari nilai maksimum 100. Kami sudah memeriksa dan perkiraan kami itu kira-kira akan benar. Cuma di bagian bawah ternyata sekarang terjadi penumpukan, itu yang agak
agak harus menjadi peringatan bagi pembina-pembina dari daerah-daerah yang nilai siswanya terlalu rendah. Moderasi sudah kami lakukan, kami selesaikan beberapa jam yang lalu. Semuanya berjalan lancar karena kita habis-habisan waktu membuat skema penilaian, sehingga nilai yang diberikan oleh Yuri itu relatif sama dengan nilai yang diberikan oleh pembina. Dengan demikian saat moderasi ya kita tidak menemukan masalah yang berarti. Tahun ini jadi nilai eksplorasi agak turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau dilihat rata-ratanya tahun ini itu yang terbaik malahan uraian, kemudian isian singkat dan eksplorasi sedikit turun dibanding tahun lalu. Ya, mungkin karena memang materi eksplorasinya agak jauh berbeda dibanding tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya. Kepercayaan diri mereka bahwa mereka bisa. Jadi seperti di tes teori 1 kita buat banyak yang mudah, kemudian di tes teori 2 mulai meningkat level kesulitannya. Dari pendamping tingkat kesulitan soal sepertinya tidak. Hanya memang seperti biasa waktu kita melakukan moderasi soal ada masukan dalam pengertian kita mendiskusikan apa yang terbaik buat dalam marking scheme itu untuk siswa-siswa kita. Jadi masukan 1-2 ada tentang format penulisan dan sebagainya. Jadi itu dengan baik kami terima, dan tetapi secara umum kita sepakat dengan level kesulitan yang ada dalam Olimpiade ini. Nah, untuk eksperimen kali ini sesuai dengan semangat kita untuk juga melakukan integrasi dari bidang-bidang sains, yaitu aspek fisika misalkan ya, meskipun kita tidak menyebutnya ini, tapi kita tidak lagi semenjak beberapa tahun kemarin kita tidak lagi memisahkan dalam paket eksperimen yang terpisah, tetapi di situ ada muatan biologi, kimia, fisika atau sains alam yang dikenal di SD dalam bentuk eksperimen yang terintegrasi. Untuk tingkat kesulitan tes pertama memang agak soalnya memang mudah, tapi untuk tes yang kedua agak sulit. Di beberapa nomor soal itu agak sulit. Terus untuk eksperimen itu waktu diberikan, saya kira untuk eksperimen harus ditambahkan 1 jam. Soalnya eksperimen IPA itu waktu yang dibutuhkan itu lebih kurang harus 3 jam begitu Pak. Secara kualitas ya berimbang ya dengan tahun yang lalu. Cuma dari materi kayaknya penyebarannya agak ada satu materi yang soalnya itu banyak gitu. Jadi variasi soalnya mungkin ya, variasi materi bukan variasi soalnya. Eksperimen tadi itu saya kira cukup dikenal ya materinya untuk anak itu tidak terlalu sulit, dan petunjuk-petunjuknya juga jelas. Jadi kalau anak itu teliti membaca soalnya, seharusnya mereka bisa mengerjakan itu. Untuk kualitas soalnya ya setiap tahunnya selalu meningkat. Itu khusus untuk isian singkat jauh lebih meningkat dari tahun kemarin. Cuman ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, karena dari hasil wawancara saya dengan siswa saya, ternyata waktu dengan jumlah soal tidak sebanding. Karena ada beberapa soal yang seharusnya itu berada pada soal uraian, esai, tapi ternyata berada pada isian singkat. Jadi sehingga siswa saya dalam mengerjakan waktunya sudah habis, ternyata dia mengerjakan hanya baru separuh. Itu yang terjadi di Sumatera. Untuk esai atau uraian ya kualitas soalnya juga bagus, dan siswa saya juga banyak mengerjakan juga cuma mungkin beberapa siswa yang mungkin masih ada yang tidak bisa juga karena tidak bisa memanage waktu. Tapi pada prinsipnya waktu yang 2 jam untuk uraian cukuplah untuk soal yang 13. Soal eksplorasi berdasarkan, karena ini hasil wawancara saya dengan siswa,
karena di dalam moderasi tidak diberikan nilai moderasi, tapi dari hasil wawancara siswa, siswa saya puas. Ya, dia cukup dengan bahan-bahan yang diberikan, permainan diberikan, misalnya kubus, kemudian rantai, ya cukup mereka untuk bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan Sumatera Barat bisa membawa medali untuk tahun 2011 ini. Saya pikir dari segi keterbacaan soal turun dibandingkan tahun yang lalu, sehingga waktu pertemuan pembahasan soal itu akhirnya alot sekali. Jadi dari situ, dari soalnya sendiri sangat berkembang, karena saya lihat soal-soal yang lalu dikembangkan lagi. Nah, dari segi pelatihan kami untuk anak sebenarnya cukup ya untuk ke situ. Hanya waktu yang tidak cukup untuk mencapai ke pengembangannya. Satu, kemudian untuk usul memperbaiki soal, saya pikir perlu di tingkat nasional itu tim juri ditambah dengan masing-masing satu orang dari ahli bahasa Indonesia. Karena saya mengamati dari tahun ke tahun, dan tahun ini terburuk untuk keterbacaan soal. Itulah sebabnya semua pembina, pendamping protes semua kepada soal. Banyak soalnya ambigu. Ya, padahal matematika tidak boleh ambigu itu. Seiring dengan suksesnya penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional di Manado ini, terbesit harapan akan kesempurnaan kegiatan ini di tahun 2012 yang akan dilaksanakan di kota Jakarta.